Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baiklah, saat ini kita berjumpa lagi pada pelajaran seni budaya, yaitu masih dengan materi seni musik, yang seperti yang sudah kita pelajari kemarin mengenai konsep musik barat dan jenis-jenis musik barat, yaitu musik modal, tonal, dan atonal. Yang sekarang pun kita masih akan membahas mengenai musik itu sendiri. Namun, untuk pertemuan kali ini kita akan meninggalkan konsep musik modal, tonal, dan atonal. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita tidak hanya akan membahas mengenai konsep musik barat itu lagi dan lagi seperti yang kalian tahu. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendetail, kita harus tahu dulu. Ibu harus mengingatkan kalian terlebih dahulu mengenai pengertian musik barat, supaya kalian tidak lupa. Nah, poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian musik barat. Yang kedua, membaca notasi musik. Yang ketiga, memainkan alat musik barat. Baiklah, langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu masih mengenai pengertian musik barat. Barangkali adik-adik sudah mengetahui sekilas dari pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya mengenai musik barat. Namun ibu akan menjelaskan kembali pengertian musik barat secara umum maupun menurut ahli-ahli atau pakar-pakar musik itu sendiri. Nah, secara umum, musik barat dapat diartikan sebagai bunyi yang mengandung unsur-unsur tertentu yang diterima oleh individu, kelompok, atau golongan masyarakat yang berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Oleh karena itu, definisi tentang musik pun bermacam-macam. Inilah beberapa definisi musik menurut ahli dan komposer, yaitu sebagai berikut. Pengertian musik yang pertama menurut R.G. Escher, Erikson, dan Dr. Mantelhut. Musik adalah gerakan dan dalam totalitasnya memiliki sifat-sifat ritmis, melodis, harmonis, dan merupakan suatu energi psikis yang mewujud dalam nada-nada tertentu. Kemudian pengertian musik menurut Aaron Copland. Musik adalah bunyi yang terdiri atas 4 unsur pokok, yakni ritme, melodi, harmoni, dan tone color atau warna nada. Berikutnya ditinjau dari segi bentuknya. Musik adalah sekumpulan nada yang mengandung ritme, melodi, dan harmoni yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan atau unity, serta merupakan pernyataan ide musikal tertentu. Banyaknya pendapat mengenai arti musik menunjukkan bahwa musik dapat diartikan secara subjektif sesuai dengan pengalaman yang didapatkan. Musik pun sangat mudah dikenali karena hampir setiap manusia pernah mendengarkan musik. Berdasarkan beberapa definisi tersebut yang dikemukakan oleh para pakar, dapat ditarik kesimpulan bahwa seni musik merupakan sebuah cabang seni yang menggunakan medium suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa manusia. Sedangkan kata barat dalam seni musik barat mengacu pada konteks budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata barat menunjuk sebuah budaya yang terletak di barat, yaitu bangsa-bangsa di Eropa dan Amerika. Jadi, musik barat adalah cabang seni yang menggunakan medium suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa manusia yang berasal dari budaya Eropa dan Amerika. Baik, itu dia sekilas pengulasan kembali mengenai pengertian musik barat yang lebih dirincikan oleh para pakar dan ditinjau dari pengertian yang lainnya. Selanjutnya, poin kedua, kita akan membahas mengenai membaca notasi musik. Dalam materi ini, kita akan mencoba memainkan beberapa alat musik barat, seperti gitar, bass, keyboard, recorder, dan drum.
Untuk memainkan sebuah alat musik, seseorang memerlukan panduan atau acuan yang dapat dibaca. Acuan untuk permainan musik tentu saja berupa naskah musik atau umum disebut partitur lagu. Naskah musik dapat menggunakan notasi angka, namun biasanya naskah musik yang digunakan untuk permainan alat musik dapat berupa notasi balok, dan untuk permainan gitar diberikan panduan akornya saja. Oleh karena itu, sebelum memulai memahami cara memainkan alat musik barat, kita akan mempelajari cara membaca notasi musik. Notasi musik ini akan menjadi panduan untuk memetik senar yang tepat pada gitar, menekan tuts pada keyboard yang tepat, serta memainkan recorder dengan benar. Notasi balok biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf saat dibaca. Huruf-huruf ini memudahkan kita membaca notasi balok dalam sangkar nada, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Permainan musik sederhana biasanya menggunakan tangga nada natural, yang seperti yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tangga nada C mayor. Di dalam tangga nada tersebut, nada dasar atau do atau dikenal dengan 1 adalah nada C yang merupakan tangga nada 1 oktav. Alat musik barat seperti gitar, keyboard, dan recorder dapat memainkan nada lebih dari 1 oktav. Oktav yang semakin tinggi biasanya ditandai dengan perbedaan huruf yang digunakan. Contohnya, tangga nada yang 2 oktav lebih tinggi dari tangga nada C mayor disimbolkan dengan huruf C, D, E, dan seterusnya. Penambahan simbol tersebut menunjukkan tangga nada itu semakin tinggi. Simbol ini sama seperti notasi angka yang dilambangkan dengan titik di atas notasinya untuk menunjukkan nada yang dibunyikan lebih tinggi. Bedanya, notasi angka tidak umum digunakan untuk lagu dengan jeda atau renggang tangga nada lebih dari 2 oktav. Selanjutnya, yang ketiga atau poin ketiga adalah memainkan alat musik barat. Nah, dalam memainkan alat musik barat ini, yang pertama kita akan belajar memainkan gitar. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari gitar. Gitar adalah salah satu alat musik petik yang tergolong paling populer dan banyak digemari masyarakat. Umumnya, gitar memiliki 6 dawai yang terbuat dari kawat atau nilon. Gitar yang bersenar nilon disebut dengan gitar klasik, sedangkan yang bersenar kawat atau logam disebut dengan gitar folk. Gitar yang biasa digunakan dalam pertunjukan musik jenis pop adalah gitar elektrik dan gitar akustik. Gitar elektrik menggunakan sumber energi listrik dan mempunyai karakter yang lebih lantang dibandingkan gitar akustik yang cenderung memiliki warna suara yang lebih lembut. Kedua gitar ini digunakan sesuai dengan kebutuhan karakter lagu yang akan dibawakan. Sajian sebuah lagu dapat dibawakan dengan 1 gitar melodi saja, atau bahkan 2 jenis gitar tersebut dimainkan secara bersamaan. Register atau wilayah suara yang dihasilkan oleh gitar termasuk luas, mencapai 3 oktav yaitu E hingga B. Setiap senar gitar membunyikan nada sendiri, yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Adapun sistem dasar pada dawainya adalah ditunjukkan sebagai berikut. Pada sajian musik pop barat, alat musik gitar dapat menyajikan permainan dengan teknik akor, melodi, dan ritme. Selain itu, gitar dapat dimainkan dengan 2 cara, yaitu teknik petikan dan teknik strumming, atau biasa disebut digenjreng. Dengan menggunakan teknik petikan, pemain gitar akan memetik senar secara satu persatu yang biasanya membunyikan melodi atau akor dengan variasi teknik petikan. Sementara itu, teknik strumming lebih mengarah pada teknik menekan senar secara bersama-sama, kemudian dibunyikan secara bersamaan. Senar-senar yang ditekan biasanya berupa akor.
Kunci utama permainan gitar yang terampil dengan suara yang berkualitas adalah teknik penjarian yang tepat. Untuk memahami teknik penjarian, terdapat simbol khusus penggunaan jari-jari tangan saat menekan senar-senar untuk membunyikan akor tertentu, yaitu sebagai berikut. Jari telunjuk disimbolkan dengan angka 1, jari tengah disimbolkan dengan angka 2, jari manis disimbolkan dengan angka 3, jari kelingking disimbolkan dengan angka 4. Nah, dengan adanya simbol atau penomoran jari, senar mana yang harus ditekan oleh jari yang manapun dapat diperlihatkan dengan lebih jelas seperti yang terlihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, akan terlihat cara memainkan kunci atau akor G, akor A, atau akor-akor lainnya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah bass gitar. Bass gitar atau bass gitar atau yang biasa disebut bass saja adalah instrumen musik yang mirip gitar dengan dawai yang relatif lebih besar berjumlah 4 buah. Dawai yang lebih besar berfungsi menimbulkan warna suara yang besar mantap dan dapat mencapai frekuensi nada rendah. Urutan nada-nada sistem standar senar bass adalah sebagai berikut. Musik band yang menyajikan lagu-lagu pop biasanya menggunakan 2 buah jenis bass. Bass pertama adalah bass elektrik yang menggunakan daya listrik. Bass ini digunakan pada ensemble band non-akustik yang sering kita saksikan di televisi. Adapun bass kedua adalah bass jenis akustik yang biasanya digunakan pada format ensemble band akustik. Fungsi bass pada 2 kelompok ensemble sama, yaitu sebagai penguat ritme dan penanda struktur dengan memainkan nada-nada pada aksen lagu. Alat musik bass dimainkan hanya dilakukan dengan satu cara, yaitu dipetik atau dimainkan satu persatu nadanya. Tidak seperti yang terdapat pada alat musik gitar yang dapat dimainkan dengan cara strumming atau digenjreng. Oleh karena itu, permainan bass tidak menggunakan akor seperti yang terdapat pada gitar dan keyboard. Nada-nada yang dimainkan alat musik bass adalah sebagai berikut. Permainan alat musik bass dalam lagu-lagu pop barat mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan kekuatan yang berhubungan dengan ritme dan memantapkan akor yang dimainkan oleh keyboard dan gitar. Yang berikutnya, yang ketiga adalah keyboard. Keyboard adalah sejenis alat musik elektrofon yang membutuhkan tenaga listrik agar dapat dibunyikan. Keyboard sering juga disebut organ berbentuk papan dan berisikan bilah tuts-tuts untuk ditekan agar dapat berbunyi. Bilah tuts yang terdapat pada keyboard terdiri atas 2 macam, yaitu bilah hitam dan bilah putih. Hal ini untuk menunjukkan perbedaan kenaikan nada yang dimainkan. Tuts berwarna hitam merupakan tuts yang memainkan nada yang jaraknya setengah nada lebih tinggi dari tuts putih yang terletak sebelumnya atau di sebelah kirinya. Sebuah keyboard biasanya dilengkapi dengan banyak panel yang memungkinkan memainkan lagu atau musik seperti layaknya musik yang dimainkan sekelompok pemain atau ensemble. Panel atau tombol tersebut berfungsi memperindah lagu pada keyboard. Beberapa panel yang mampu membantu seseorang pemula memainkan keyboard dengan memanfaatkan fitur yang terdapat di dalamnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tone. Panel ini berisi berbagai macam warna suara, seperti suara biola, gitar, drum, organ, piano, trompet, saksofon, dan bass. Bahkan, ada beberapa keyboard yang juga memiliki jenis suara non-alat musik dengan teknologi synthesizer atau bunyi tiruan, seperti tepuk tangan, suara guntur, hujan, dan suara burung. Yang kedua, yaitu fitur yang kedua adalah style. Panel ini berisi berbagai jenis atau macam irama lagu, seperti irama country, jazz, rock, ballad, samba, reggae, pop,
keroncong, dangdut, dan langgam Jawa. Keberadaan panel ini bertujuan agar terkesan atau kelompok ansambel musik sedang memainkan lagu. Tampilan suara sudah memiliki irama tertentu yang dibentuk alat musik ritmis dan beberapa alat musik sebagai latar suara melodi. Berikutnya, alat musik barat yang keempat adalah rekorder. Rekorder merupakan alat musik tiup yang paling populer digunakan di sekolah-sekolah. Bentuknya yang sederhana membuat rekorder tidak sulit dimainkan. Namun, pada tahap-tahap tertentu dibutuhkan teknik khusus agar memainkan rekorder dengan melodi yang menarik dan indah. Rekorder termasuk salah satu instrumen melodis yang mudah dimainkan dan dibunyikan dengan cara ditiup. Rekorder dimainkan dengan cara menekan atau mengangkat kombinasi antara tangan kiri dan tangan kanan untuk membunyikan berbagai nada. Berikut ini beberapa teknik dasar yang perlu diperhatikan agar permainan rekorder dapat optimal. Antara lain, yang pertama, tangan kiri memegang rekorder bagian atas, tangan kanan memegang rekorder bagian bawah. B. Atau yang kedua, kepala tegak dan bahu wajar, tidak tegang. Nada membusung dan kedua belah siku terangkat agar tidak menyentuh badan. Selanjutnya, sumber tiupan diletakkan di atas bibir bagian bawah, bibir bagian atas menyentuh sumber tiupan dengan wajar. Jangan memasukkan sumber tiupan terlalu dalam agar tidak menyentuh gigi dan jangan digigit. Untuk memainkan melodi lagu, sebaiknya digunakan teknik pernapasan diafragma. Berikutnya yang terakhir adalah dari alat musik barat, yaitu drum. Alat musik drum termasuk instrumen yang sudah tua keberadaannya dan populer di berbagai daerah. Awalnya, instrumen drum digunakan sebagai iringan tari-tarian di Afrika dan sebagai tanda peringatan bahaya. Alat musik drum merupakan salah satu alat musik membranofon, yaitu instrumen dengan sumber bunyi yang dihasilkan getaran selaput yang terbuat dari bahan kulit, karet, kertas, atau plastik yang direntangkan pada sebuah permukaan atau penambang. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul atau perkusi. Alat pukul yang biasa disebut stick dibuat secara khusus untuk memainkan alat musik ini. Nah, selanjutnya, cara memegang stick drum dibedakan menjadi dua cara, yaitu teknik match grip dan teknik traditional grip. Dalam match grip, stick drum dipegang dengan posisi lurus ke depan, agar mendapatkan tenaga yang cukup keras dan pegangan menjadi kuat saat memukul drum. Teknik ini biasa digunakan para pemain profesional pada musik populer genre rock. Sementara itu, pada traditional grip, stick drum dipegang dengan cara menyamping dan sedikit lebih pelan dalam memukul drum. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan suara yang lebih lembut seperti pada genre pop, jazz, dan swing. Oke adik-adik, itulah sekian dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pembahasan poin-poin penting, yaitu tentang pengertian musik barat, kemudian memainkan notasi balok, dan memainkan alat musik barat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kembali mengenai musik barat, namun kemungkinan kita minggu depan akan ada ulangan harian. Jadi untuk adik-adik semua jangan lupa mempelajari materi dan dari awal kita pelajari hingga sekarang, agar kalian bisa mengisi sesuai jawaban atau sesuai apa yang telah kalian pelajari saat ini. Oke, sekian dari Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk kalian mencatat setiap materi yang diberikan untuk bisa dipelajari sebelum mengikuti ulangan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.